Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setia semuanya. Kembali lagi kita dalam program Bisa Bincang bersama Sahabat, di mana di sini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing tentang pengalaman dari narasumber. Nah, diharapkan dari pengalaman dari narasumber ini dapat menjadi manfaat serta motivasi untuk kita semua. Nah, sahabat semuanya, kali ini kita bersama dengan narasumber cantik kita, Mbak Devi, dengan yang akan berbagi pengalaman tentang pengalaman pembelajaran uh, yang mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi ini. Langsung saja kita sambut narasumber cantik kita. Halo Mbak Devi, selamat pagi, apa kabar? Iya, selamat pagi Mbak. Kabar saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Setelah lulus bulan kemarin ini, kesibukan apa sih yang dilakukan sama Mbak Devi ini? Untuk kesibukan, saya rencana mau lanjut kuliah tahun ini langsung. Lalu apa nih usaha yang dilakukan Mbak Devi ini agar bisa masuk kuliah dengan jurusan yang dimau sama Mbak Devi ini? Iya, eh, kalau untuk saya pribadi, ya belajar itu pasti ya Mbak. Selain itu buat memicu pembelajaran saya mengikuti beberapa bimbel dan ya les-les tambahan di luar. Jadi belajar tambahan begitu Iya, ya. untuk persiapan UTBK. Oke, mari kita doakan semoga Mbak Devi ini dapat masuk dengan jurusan yang diinginkan oleh Mbak Devi ini. Amin. Nah, sesuai dengan tema kita ya Mbak, dengan program kita yaitu sharing-sharing pengalaman dari narasumber. Di sini narasumbernya Mbak Devi. Eh, Bisa nggak sih Mbak Devi ini berbagi pengalamannya selama mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi kemarin ini? Iya, eh, untuk pembelajaran daring kemarin itu kan namanya anak sekolah ya, itu kan pasti suka sama hari libur gitu. Padahal nggak libur ya. Iya, tapi ya mau itu belajar di rumah atau ada tugas atau apapun, kalau anak-anak kan mikirnya alah yang penting Libur. udah di rumah nggak sekolah gitu. Tapi lama kelamaan kan kita ngerasain juga kalau di rumah itu ternyata terlalu banyak tugasnya, terus malah ya tugas jadi numpuk, akhirnya kita nggak tahu apa isi materi itu, yang penting kita ngerjain ngerjain Jadi gitu nggak aja. sesuai ya sama tujuan pembelajarannya. Di mana pembelajaran daring ini lebih ke banyak tugas Iya, serta penyampaian materi tanpa dijelaskan oleh iya. gurunya. Nah, selain itu nih Mbak Devi, ada nggak sih pengalaman lain selama pembelajaran daring ini? Misalnya gimana sih konsep pembelajarannya di kelas ini, mulai dari daringnya itu mau lewat apa? Cuman WA aja atau bagaimana? Iya, kalau konsep belajarnya enggak lewat WA, itu ada aplikasinya. Jadi kita Hmm, lewat Google Classroom. Google Classroom ya. Iya. Terus setiap pagi juga ada presensinya. Itu juga ada batas jamnya. Jadi guru tahu anak itu udah bangun atau belum, anak itu terlambat nulis presensinya atau tidak. Itu guru tahu. Jadi gini ya, meskipun kita dari rumah daring, namun tetap kedisiplinannya itu tetap Iya, uh, terjaga gitu ya, tetap sama guru, harus harus on time gitu ya, presensi iya. jam sekian harus langsung. Nah, ini berhubungan dengan pengalaman ini ya Mbak, ada nggak sih pengalaman yang lucu gitu dari diri sendiri, dari diri Mbak Devi sendiri, atau dari teman-teman? Misalnya nih kan pembelajaran dari gitu kan dari rumah ya, otomatis kalau dari rumah itu kan kita seenak sendiri ya, terserah lah. Nanti kan gurunya cuma ngasih tugas materi doang, nanti terus dikumpulin jam sekian. Ada nggak sih kalau pas kita virtual, tatap muka secara virtual, itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang sampai saat ini tuh kiranya tuh masih diingat, oh ini lucu kemarin tuh dia begini gitu, ada Iya. nggak sih? Kalau pengalaman-pengalaman lucu kayak gitu biasanya pas kita Zoom meeting. Oh, pas ini ya tatap muka Iya, virtual ya. itu malah ya beberapa teman saya ada dan bahkan saya pribadi pun juga mengalami hal itu. Contohnya kalau misal kita itu ada Zoom meeting pagi-pagi, Iya, terus misal kita bangun agak kesiangan gitu ya. iya. Terus kita kan buru-buru nggak sempet pakai seragam, nggak sempet mandi lah, dandan gitu. Dan ya udah akhirnya kita langsung
pakai jilbab aja yang besar gitu, jadi baju kita ketutupan gitu, padahal kita masih pakai baju tidur. Jadi ini ya, maksudnya karena di rumah nggak pakai seragam, Iya, jadi bangun tidur udahlah apa buru-buru. sih yang ada di depan mata kita pakai, langsung kita ikut kelas virtual ini. Oke, jadi itu jadi di masa depan itu jadi bisa pengalaman yang enggak, Iya. oh dulu aku tuh sekolah tuh kayak gini, nggak pakai seragam, lewat HP, cuman terus nih Mbak, selain suasana di kelas, konsep di kelas nih, tentang penugasan itu gimana sih? Kalau tugas itu kan misal satu hari ada 3 pelajaran, Ya. sesuai jamnya itu pasti ada tugas, dan pengumpulannya juga ada batas jamnya, soalnya pengumpulannya kan kita ngirim ke gurunya, ya bisa melalui WhatsApp, bisa langsung ke Google Classroom-nya juga. Dan guru sebelum ngasih tugas, guru juga menyampaikan materi, itu bisa lewat video atau kita bisa buka YouTube, buka channel beliau gitu. Terus ada nggak nih Mbak pengumpulan tugasnya itu yang secara langsung datang ke sekolahan begitu? Iya, ada. Tapi itu nggak setiap hari. Jadi ada jadwalnya. Ya itu tuh tergantung dari kebijakan guru sendiri-sendiri atau gimana? Kalau pengumpulan tugas Sebenarnya itu kebijakan sekolah, tapi oh, kelama-kelamaan lebih ke gurunya yang iya. menghubungi siswa langsung gitu. Terus nih Mbak, masih di suasana kelasnya ini kan karena daring ini kan nggak terkadang nggak bisa maksimal ya guru juga dalam. Ada nggak sih menurut Mbak Devi ini kelemahan dari pembelajaran daring ini, salah pembelajaran kelemahan di kelas gitu, misal oh materinya tuh kurang tersampaikan secara Iya, maksimal, itu tujuan pasti. pembelajarannya Iya. Ya beda ya antara penyampaian materi luring sama daring ini. Kalau luring kan kita bertatap muka langsung, kita lebih enak komunikasi dengan guru, itu kita bisa langsung bertanya atau gitu. Kalau lewat daring atau online ini kan guru menyampaikan materi itu hanya lewat media, jadi kita nggak bisa langsung ngobrol dengan gurunya. Jadi kurang interaktif, kurang ada timbal balik gitu ya antara guru sama siswa. Jadi tujuan pembelajaran ini kurang tercapai. Nah, lepas dari kekurangan ini, menurut Mbak Devi apa sih kelebihan dari pembelajaran daring ini? Menurut Mbak Devi kelebihannya itu gimana? Iya, kalau bisa dari diri sendiri, bisa ya kalau itu hampir semua anak juga merasakan itu sih. Kita akan jadi lebih santai kerjain tugasnya ya, di rumah, sekolah dari terus rumah. Ya, ya namanya anak-anak pasti kan saling sharing jawaban juga gitu. Terus nih terlepas dari kebijakan guru tentang pengumpulan tugas, lalu ada nggak sih Mbak jadwal pembelajaran yang ini tuh pagi, kita tuh terlalu pagi sekolah kelas jam sekian, terus kita undur aja di jam segini gitu, kira-kira ada nggak? Enggak sih kalau diundur gitu, tapi kan udah ada jamnya. Berarti setelah sesuai dengan jadwal apa adanya iya, gitu ya? tapi lebih siang, dari ini lebih siang jam 8. Terus kalau kebijakan dari sekolah sendiri, misalnya dalam fasilitas gitu, ada nggak sih bantuan ya, nggak bantuan sih, fasilitas berupa kuota, karena kita kan dari membutuhkan kuota ya. Itu ada, setiap bulan ada, dan menurut saya kuota dari sekolah itu sangat bermanfaat sih buat pembelajaran kita. Oke, nah ini Mbak Devi, karena kita terburu dengan waktu ya, ada nggak sih jadi penutup juga ya nih Mbak Devi tentang pesan dari Mbak Devi ini buat teman-teman yang saat ini dimana kan posisi kita sekarang ini kondisinya sudah mulai normal ya, sudah dianjurkan juga boleh melepas masker, otomatis dalam dunia pendidikan juga sudah diizinkan untuk bertatap muka oleh pemerintah. Nah, jadi otomatis kan besok pembelajarannya sudah mulai luring ya, sudah mulai tatap muka. Nah, pesan dari Mbak Devi ini untuk teman-teman semuanya yang kemarin sudah terlalu nyaman dari pembelajaran daring di rumah, lalu langsung beralih ke pembelajaran luring datang ke sekolahan, ya itu ada nggak sih pesannya? Iya, kalau pesan dari saya pribadi ya, untuk teman-teman semua pelajar itu untuk tetap semangat, jangan males-malesan, jangan terbiasa kemarin itu
cuma di rumah. Aras-aras ya gitu Aras-aras. ya Mbak. Oke, nah betul sekali ya Mbak. Nah, jadi kita harus tetap semangat apapun itu konsep pembelajaran, apapun itu teknik pembelajarannya, mau luring mau daring, kita harus tetap semangat dan menjalankan dengan ikhlas. Iya. Jangan aras-arasan, jangan malas-malasan gitu ya. Terus sekali Mbak Devina, sahabat Isa, dari sini kita tahu bahwa terlepas dari kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran daring ini merupakan juga pembelajaran yang baik, yang terbaik karena dipilih menjadi alternatif selama pandemi kemarin ini. Nah, sahabat, dari pengalaman ini bisa kita ambil motivasi dan hal-hal baiknya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Devi yang telah yang bersedia dengan sukarela menjadi narasumber kami dalam berbagai pengalaman ini. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semuanya yang selalu setia bersama kami. Saya Ajeng setia pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.